Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana membaca input baik pada saat mengeksekusi program dan pada saat program berjalan. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan motivasi di balik perlunya membaca input atau apa sih pentingnya membaca input. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu membaca input pada saat program dieksekusi dan pada saat program berjalan. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi kali ini antara lain yang pertama motivation, yang kedua reading input pada saat execution, yang ketiga reading input pada saat runtime. Mari kita mulai. Kita akan awali sesi ini dengan motivation atau latar belakang kenapa sih kita perlu membaca input atau apa sih pentingnya input itu. Kita harus terlebih dahulu kembali ke konsep solution. Ingat, solution itu isinya ada dua, ada apa saja? Ada algoritma dan ada data. Nah, jika dieksekusi, maka algoritma ini akan memproses data sehingga menghasilkan output. Nah, output yang dihasilkan adalah jawaban terhadap problems yang ingin diselesaikan melalui solution tersebut. Nah, data itu bisa datang dari banyak sumber. Ada yang hard-coded, memang sudah ada di dalam si algoritma, ada yang datang dari luar. Nah, konteks pembicaraan kita adalah data yang datang dari luar. Nah, data yang datang dari luar itu bisa dari mana saja sumbernya. Bisa dari berkas, bisa dari network, bisa dari interaksi dengan usernya, dan lain sebagainya. Yang pasti, sumber datanya harus legal, tidak boleh yang ilegal. Nah, ada banyak kesempatan bagi si program untuk mendapatkan input dari luar. Salah satunya adalah pada saat program dieksekusi, dan yang kedua pada saat program sedang berjalan. Jadi ada dua pilihan. Sebenarnya ini bukan pilihan harus pilih satu ya, bisa dua-duanya terjadi, bisa salah satu saja. Nah, sekarang kita akan membicarakan keduanya, tapi kita akan fokus ke bagaimana cara membaca input pada saat program dieksekusi. Itu adalah fokus kita pada sesi yang ini. Untuk bagian yang kedua, membaca masukan pada saat program dieksekusi, sebenarnya kita sudah lakukan di sepanjang sesi-sesi yang lain, yang sebelumnya. Ya, jadi kita tidak akan fokus ke sana. Nah, untuk membaca input pada saat program dieksekusi, itu rupanya adalah parameter pada saat dieksekusi. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk membaca masukan pada saat program berjalan atau pada saat runtime, itu biasanya si program akan eh, memberikan suatu mekanisme untuk membaca input dari misalnya standar input atau misalnya dari berkas. Jadi dia akan open connection ke berkas. Nah, ini akan kita bicarakan di lain kesempatan. Untuk berkas ya, kalau untuk membaca dari standar input kita sudah lakukan. Oke, kita akan lihat mulai dari yang pertama. Kita akan masuk ke model yang pertama, yaitu membaca input pada saat program dieksekusi. Ingat, pada saat dieksekusi, yang dieksekusi adalah entry point. Jadi kita akan membaca argumen yang diberikan pada saat eksekusi melalui entry point. Dua buah parameter pada entry point Anda kan bentuknya main function ya. Jadi di sana dua parameter, yaitu argc, yaitu argument count, dan yang kedua adalah argv, atau argument value. Nah, untuk argument count itu menghitung berapa banyak argumen yang disertakan. Minimal argumen itu pasti satu, yaitu si executable itu sendiri. Tapi bisa disertai dengan argumen-argumen yang lain ya, itu yang mau kita pakai. Nah, kemudian untuk value-nya itu disimpan pada argv, v itu value. Di sini bentuknya adalah array of karakter. Ya, jadi ini array of string gitu kasarnya ya, simpelnya. Nah, kita akan melihat bagaimana nanti in action-nya. Tapi sebelum itu, saya harus ingatkan lagi bahwa untuk argumen, ya, satu argumen dengan argumen yang lain dipisahkan oleh separator spasi atau biasanya dalam bentuk white space. Jadi kalau ada white space, dia akan memisahkan antara argumen yang satu dengan argumen yang
berikutnya, yaitu jadi harus diingat. Oke, sekarang kita akan coba lihat ya bagaimana in action-nya. Di sini saya akan demonstrasikan bagaimana cara mengakses argumen-argumen yang disertakan pada saat program dieksekusi. Ingat bahwa si executable itu sendiri adalah argumen. Jadi argumen yang pertama adalah si executable itu sendiri. Nah, di sini ada case yang simple atau source code yang simple sekali. Pada source code ini kita punya sebuah main function atau entry point. Di sana ada dua buah parameter yaitu RGC dan RGV. RGC adalah argumen count dan RGV adalah argumen value. Nah, di sini kita terlebih dahulu ya akan menampilkan berapa sih jumlah argumennya. Argumennya ada 3, argumennya ada 4, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan loop ya, kita akan loop berdasarkan informasi yang kita punya dari RGC. Jadi di sini si RGC kan mencerminkan berapa banyak argumennya. Tentu kita bisa loop ya, oh ini argumennya ada 5, berarti saya bisa loop mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Loh Pak, tapi itu kan pointer to pointer untuk RGV. Yes, tapi Anda bisa pandang itu seperti array of char atau array of string. Ya, Anda bisa bayangkan seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti apa sih efeknya gitu ya. Nah, kemudian saya akan printing RGV dengan indeks ke C. C itu mulai dari 0 sampai ke RGC minus 1, kira-kira seperti itu gambaran kasarnya. Nanti Anda bisa eksperimenkan lagi, lalu saya akan cetak satu persatu. Nah, sekarang kita akan demonstrasikannya. Pertama saya akan compile terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan coba eksekusi. Nah, di sini eksekusinya cuman si executable saja. Ingat bahwa executable ini adalah argumen yang pertama, artinya ini sudah dihitung sebagai argumen yang pertama yang valid ya. Kita coba eksekusi. Nah, itu ya, jadi sudah diperspektifkan si A itu adalah argumen yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita mau nambahin argumen yang lain? Sebagai contoh, misalnya saya tambahin dua buah argumen ya. Misalnya begini. Nah, di sini kita punya 3 buah argumen. Argumen pertama adalah A, yang kedua adalah tra, yang ketiga adalah lala. Nah, kalau kita eksekusi ya seperti itu. Bagaimana kalau angka? Kita coba ya. Untuk angka juga akan diperspektifkan sebagai string. Nah, nanti kalau Anda mau convert ya, silakan di-convert menggunakan ATOL atau ATOI ya, silakan yang sesuai. Nah, bagaimana kalau kita punya 2 buah kata, tapi kita tidak mau pisahkan sebagai 2 buah argumen. Kita mau 2 buah kata ini sebagai sebuah argumen. Nah, Anda bisa pakai double quotes, misalnya seperti ini. Nah, di sini argumen yang terakhir, Trilili, itu tidak dipisahkan, meskipun mereka punya space di tengah ya. Ini akan dianggap sebagai satu argumen yang utuh dengan dihimpit oleh double quotes. Very simple. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana membaca input atau masukan pada saat program berjalan atau pada saat runtime. Nah, di sini sebenarnya si program itu bisa membaca dari berbagai sumber. Bisa dari local disk file, kemudian bisa dari network, bisa dari standar input, bisa dari macam-macam. Nah, kita akan fokus ke bagaimana membaca dari standar input yang sebenarnya sudah kita sering gunakan. Nah, untuk membaca dari berkas atau menggunakan perspektif berkas akan kita bicarakan di lain kesempatan. Fungsi yang biasanya kita gunakan untuk membaca input melalui standar input adalah scanf. Ini paling simple ya. Dan Anda sudah pakai sering sekali ya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain sebenarnya kita akan pakai, tapi tidak kita bicarakan saat ini. Jadi, jika Anda ingin tahu, Anda bisa baca documentation-nya. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah mengenai bagaimana kita mempersif nilai-nilai pada saat kita membaca input. Nah, perlu diingat bahwa input
itu bisa berbeda-beda persifnya, tergantung dari platform. Ya, misalnya contoh di sini case yang paling sering adalah bagaimana Windows dan Unix platform itu mempersif suatu new line. Ya, untuk Windows ketika dia mau menulis new line ya, dia akan menggunakan carriage return dan line fit. Jadi ini dua buah karakter yang berbeda. Kalau Anda baca di ASCII nanti Anda lihat ya di sana kedua karakter ini berbeda. Nah, kalau di Unix untuk mempersepsikan suatu new line, dia cukup menggunakan line fit saja, hanya /n saja. Nah, kalau di Windows dia menggunakan /r dan /n. Itu kombinasi ya, harus jadi satu ya. Nah, sebenarnya carriage return dan line fit ini itu sebenarnya konsepnya datang dari mesin ketik sebenarnya. Jadi ketika udah ngetiknya mentok ya, kita mau menggeser ke kiri itu namanya carriage return gitu ya. Terus kemudian ada tuas di sana yang harus kita tekan gitu ya, sehingga muncullah line fit. Jadi konsep ini sebenarnya datang dari mesin ketik ya, tapi whatever, nggak masalah. Nah, yang perlu diingat adalah pada saat Anda beroperasi atau memanipulasi suatu input, hati-hati dengan platformnya. Ketika platformnya berbeda, maka dampaknya pun akan berbeda ketika Anda baca input. Misalnya contoh, misalnya Anda bekerja di Windows platform misalnya. Nah, kemudian Anda akan membaca input sampai ketemu /n. Nah, kalau Anda baca input sampai ketemu /n atau new line, artinya Anda akan membaca carriage return-nya, /r-nya Anda baca. Karena /n itu ada di belakang /r untuk konteks Windows. Kalau konteks Linux nggak ada masalah. Ya. Jadi Anda perlu hati-hati ketika berinteraksi dengan platform yang berbeda. Ya. Oh, ini Windows, ini Linux. Hati-hati, karena inputnya bisa dipersif berbeda. Nah, itu saja yang mau saya garis bawahi. Kita tidak akan membahas secara spesifik function yang ada di sini. Silakan Anda lihat di dokumentasi dan sebenarnya udah pakai juga gitu ya. Baik, saya pikir cukup untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao.